Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersepeda dengan intensitas rendah kadang-kadang menjadi bahan candaan bagi pesepeda lain. Apa sih manfaatnya bersepeda dengan kecepatan 10 hingga 15 km per jam? Itu mah bukan olahraga, itu hanya sekedar senang-senang. Bersepeda dengan intensitas rendah memang lembut dan aman, namun tetap memberi banyak manfaat. Dapat meningkatkan kesejahteraan, suasana hati, kebugaran, dan mobilitas. Latihan intensitas rendah seringkali dapat dilakukan di rumah atau di luar rumah tanpa berbayar. Olahraga teratur dengan intensitas rendah memungkinkan kita untuk tetap aktif dan hidup mandiri. Bersepeda dengan intensitas rendah juga membantu kita pulih lebih cepat dari penyakit, cedera, atau operasi. Apa itu latihan intensitas rendah? Aktivitas fisik yang dilakukan dengan kecepatan yang nyaman dianggap sebagai latihan intensitas rendah. Detak jantung kita harus tetap stabil sekitar 50% dari tingkat maksimumnya. Kecepatan yang stabil ini harus berlangsung selama minimal 30 menit. Bersepeda dengan intensitas rendah memungkinkan kita untuk melakukan percakapan tanpa kehabisan nafas. Beberapa contoh latihan intensitas rendah adalah berjalan, bersepeda, berenang, mendayung, yoga, tai chi, dan latihan ketahanan. Kegiatan semacam itu meningkatkan aliran darah, mencegah pengecilan otot, dan mencegah jatuh dan cedera. Kita memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan dapat hidup mandiri. Latihan intensitas rendah membutuhkan waktu lebih lama untuk memberikan manfaat, tetapi aman. Dampaknya pada persendirian ringan dan risiko cedera rendah. Banyak dari kegiatan ini dilakukan di luar ruangan dengan biaya minimal. Selain itu, sebagian besar aktivitas ini menyenangkan dan kemungkinan besar kita akan melakukannya lebih lama. Mengapa kita membutuhkan latihan intensitas rendah? Ketika kita berjuang melawan cedera atau pulih dari penyakit atau operasi, mungkin yang muncul dalam pikiran kita adalah mustahil untuk berolahraga. Tetapi jangan salah, kita masih bisa bersepeda dengan intensitas rendah, sehingga kita bisa mempertahankan tingkat kebugaran tubuh kita saat ini. Saat kita terbiasa dengan suatu aktivitas, tingkatkan intensitasnya secara bertahap. Jika kita memiliki kondisi kronis, konsultasikan dengan tenaga medis profesional sebelum memulai rutinitas latihan intensitas rendah. Ingatlah untuk mengikuti pedoman keselamatan, mulai dengan intensitas rendah dan perlahan-lahan. Seiring bertambahnya usia, kita cenderung memiliki satu atau lebih kondisi kronis, seperti diabetes, radang sendi, kanker, atau penyakit jantung. Ini mengharuskan kita untuk berhati-hati tentang pengerahan tenaga dan cedera. Latihan intensitas rendah adalah cara yang aman dan mudah untuk mencegah dan mengelola penyakit kronis. Latihan kita harus mencakup aktivitas yang memperkuat otot dan meningkatkan keseimbangan. Usahakan untuk memenuhi rekomendasi aktivitas fisik minimal 150 menit dalam seminggu. Berbagai kondisi kesehatan mungkin membuat kita tidak fit untuk berolahraga secara intens, tetapi tetap tidak aktif dalam waktu lama tidak baik untuk kesehatan, fisik, dan mental kita. Olahraga intensitas rendah dapat membuat kita bergerak, meningkatkan suasana hati, dan kepercayaan diri. Latihan intensitas apapun mengurangi risiko demensia, stres, depresi, dan penyakit Alzheimer. Perilaku malas bergerak seperti duduk atau berbaring dalam waktu lama meningkatkan obesitas, penyakit jantung, dan diabetes.
Orang dengan penyakit jantung tidak boleh mengangkat beban atau melakukan latihan intens lainnya. Tetapi bagi mereka, bersepeda dengan intensitas rendah masih aman bagi kebanyakan orang. Tetapi sebaiknya kita konsultasi dengan dokter sebelum memulai aktivitas baru. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.